Kongres Pemuda pertama hadir karena adanya semangat para pemuda untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk badan terpusat bagi para organisasi pemuda kedaerahan. Lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pembentukan organisasi pemuda bangsa Indonesia, yang kemudian diikuti oleh Jong Batak, Jong Islamiyeten Pemuda Betawi, Jong Minahasa, Jong Java, dan lain-lainnya lagi. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng atau Walter Burton, Jakarta. Pada kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Dari banyaknya organisasi pemuda yang muncul, maka banyak juga pemikiran atau gagasan yang berbeda-beda. Meskipun memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai cita bangsa, salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan tersebut perlu dilakukan sebuah pertemuan besar yang kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda pertama dipimpin oleh Muhammad Tabrani, sementara Sumarmo ditetapkan menjadi wakilnya. Sedangkan posisi sekretaris diisi oleh Jamaluddin Adinegoro, posisi bendahara diisi oleh Suwarso. Selain itu, ada pula anggota Kongres Pemuda I yang terdiri dari Bahdir Johan, Canto Solewich, Paul Pinontoan, Ahmad Hamami, Sanusi Pane, dan Sarbani. Hari pertama Kongres Pemuda I dimulai pada tanggal 30 April 1926 pada pukul 8 malam. Kongres ini dibuka dengan pidato dari Ketua Kongres yaitu Muhammad Tabrani yang mengungkapkan bahwa ada banyak cara untuk bisa membebaskan diri dari penjajah. Oleh sebab itu, Tabrani meminta kepada seluruh peserta Kongres yang hadir untuk menjadi tonggak kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Mengenai Kongres, Tabrani juga menyampaikan bahwa tujuan Kongres itu untuk membangkitkan semangat kerjasama antar perhimpunan Indonesia. Kemudian setelah itu, para wakil dari setiap perkumpulan dipersilahkan untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Kongres hari pertama berakhir pada pukul 12:15 malam. Hari kedua Kongres, yaitu pada 1 Mei 1926, Kongres kembali dibuka pada pukul 8 malam. Topik utama yang dibahas adalah tentang kedudukan wanita yang dilakukan oleh 3 pembicara, yaitu Bahdir Johan, Sience Tiko Alu Adam, dan Joko Sodipura. Pada Kongres hari kedua, Tabrani memasukkan pembahasan mengenai perempuan karena menurutnya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Bahdir Johan juga menyampaikan bahwa tema perempuan ini sama pentingnya untuk dibahas seperti cita-cita politik dan ekonomi. Dalam sebuah keluarga, perempuan yang berperan sebagai ibu dapat memulai mengajarkan rasa cinta tanah air dan cinta bangsa kepada anak-anaknya. Maka dari itu, gagasan tentang persatuan bangsa dapat dimulai dari perempuan di lingkungan keluarga. Selanjutnya, Nona Shenje juga menekankan bahwa walaupun kedudukan perempuan di Indonesia tidak sama, tetapi ada satu hal yang sama, yaitu desakan batin untuk mendapat kebebasan. Sama halnya dengan Nona Adam yang mengatakan bahwa perempuan bisa memilih mana yang paling baik untuk menggerakkan emansipasi. Lalu dari pembicara ketiga yaitu Joko Sodipura menyampaikan pidatonya yang diberi judul Rapak Lumuh. Dalam pidato tersebut, ia mengatakan bahwa posisi perempuan lemah dalam perkawinan karena dapat sewaktu-waktu diceraikan, namun tidak dapat menceraikan suaminya. Oleh karena itu, Joko Sodipura menuntut agar istri memiliki hak yang sama dengan suaminya. Setelah berbagai pendapat disampaikan, dilakukan pembahasan mengenai masalah perempuan ini. Kemudian, Kongres hari kedua selesai pada 12 malam tepat. Hari ketiga Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 dan dimulai pada pukul 9 pagi. Susunan acara pada Kongres hari ini ialah mendengar ceramah dari 2 pembicara, yaitu Muhammad Yamin dan Paul Pinontoan. Muhyamin berpidato soal bahasa yang ada di Indonesia, salah satunya bahasa Melayu, yang menurutnya mudah dipelajari dan dapat disesuaikan penggunaannya secara meluas. Oleh sebab itu, Muhyamin meyakini bahwa bahasa Melayu dapat dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pinonton berpidato mengenai arti agama Islam dan Kristen di Indonesia.
Menurutnya, untuk mewujudkan persatuan bangsa, umat Muslim dan Kristen perlu meninggalkan kefanatikan mereka akan agama. Pinonton menyatakan bahwa dalam gerakan persatuan, agama tidak boleh memiliki peran secara langsung di dalamnya. Kongres hari ini berakhir pada pukul 12.30 siang. Hasil Kongres Pemuda 1 setelah 3 hari dilaksanakan pertemuan akhirnya menghasilkan beberapa poin penting, yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah mangkul dan menerima cita-cita persatuan Indonesia.